like a Hellcat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara Fahri terdengar rekan-rekan semuanya? Halo, apakah suara Fahri terdengar? Kedengar Fahri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan semuanya, kembali lagi kita ke dalam kegiatan MOC yang alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan tahap evaluasi pertama. Walaupun tidak semuanya yang bisa ikut dalam kegiatan evaluasi tersebut, semoga kita semua tetap bisa aktif dalam kegiatan ini dan sama-sama kita sukseskan dan kita bawa nama baik jurusan Matematika UNP. Baik rekan-rekan semuanya, Fahri izin tidak menghidupkan kamera ya, karena Fahri sekarang Zoom-nya menggunakan laptop dan kamera laptopnya sedang tidak baik. Untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, kita mulai terlebih dahulu dengan membahas soal evaluasi kemarin. Baik, kita mulai. Nah, ini adalah salah satu soal evaluasi yang kemarin untuk bidang aljabar linear. Sebenarnya kemarin itu untuk yang isian singkat, itu satu pun tidak ada yang benar ya. Semuanya salah untuk semua bidang di isian singkat. Baik itu aljabar linear maupun struktur aljabar dan lain sebagainya, itu semuanya salah kemarin. Jadi sekarang kita akan coba bahas baik, kita akan coba bahas soalnya seperti ini. Nah, yang ditanyanya di sini adalah nilai dari matriks 2102 pangkat 2020 adalah katanya. Nah, biasanya kalau kita menemukan soal seperti ini, kita kan biasanya kita mencari pola ya. 2102 ini kalau kita pangkatkan 2 nilainya berapa, kalau kita pangkatkan 3 nilainya berapa, dan seterusnya. Baik, sekarang kita coba. Nah, 2102. Kita cobakan pertama mencari pangkat 2-nya. 2102. Berarti kan di sini artinya 2 dikali 2, 1 kali 0. Berarti 2 kali 2, 4. 1 kali 0, 0. Berarti di sini 4. Di sini berarti 2 kali 1, 1 kali 2. Berarti di sini juga 4. Di sini nilainya 0. Dan di sini berarti nilainya juga 4. Nah, kita coba cari pangkat 3-nya.
Kalau pakai pangkat 3-nya berarti 4404. Kalau kita pangkatkan, kita kalikan lagi dengan 2102. Itu kan sama dengan 4 kali 2, 8. 4 kali 0, 0. Berarti ini 8. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, itu 8. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Oh, ini 12. Ini 12. 0 kali 2, 4 kali 0, ini 0. 0 kali 1, 4 kali 2, 8. Nah, sebenarnya di sini, coba kita lihat. Ini kan, kita misalkanlah matrik ini 2102. Ini sama dengan A ya. Ini kan sama dengan A pangkat 2. Ini sama dengan A pangkat 3. Kalau kita lihat di A pangkat Kalau kita lihat di A pangkat 2 dan juga A pangkat 3, kalau kita cari itu polanya mungkin tidak akan ketemu. Karena kita lihat di sini semua elemennya sama nih. 4, 4, 4, 0. 8, 12, 8, dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk pembahasan yang ini kita cukup mencari sampai ke sini saja. Jadi kan kita dapatkan A kuadrat sama dengan 4, 4, 0, 4. Nah, apa yang bisa kita lakukan setelah dari sini? Ini bisa kita cari, bisa kita lanjutkan penyelesaiannya itu sebagai A kuadrat sama dengan 4 dikali dengan vektor, dikali dengan matriks 1, 1, 0, 1. Nah, berarti kita dapatkan di sini A kuadrat itu sama dengan 4 dikali dengan matriks 1, 1, 0, dan 1. Nah, kalau kita lihat dari soal tadi, 2102 pangkat 2020. Nah, kalau kita ambil di sini 2102 dikuadratkan, berarti kan yang di luar cuman tersisa sekarang adalah 1010. Karena bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Berarti kalau kita ambil di sini pangkat 2, berarti pangkatnya kita bagi 2, berarti yang di luar sisa 1010. Nah, tadi kita dapatkan 2102 pangkat 2 itu sama dengan 4404 dipangkatkan dengan 1010. Nah, lalu bisa kita faktorkan seperti yang tadi, berarti ini menjadi 4 kali 1101 dipangkatkan lagi dengan 1010. Nah, masih bisa kita sederhanakan. Ini bisa berubah menjadi 2 pangkat 2 dikali dengan matriks 1, 1, 0, 1 dipangkatkan lagi semuanya dengan 1010. Nah, ini juga sama dengan, ingat lagi sifat bilangan berpangkat, A dikali B dipangkatkan dengan N, itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Berarti 2 pangkat 2 dikali dengan matriks 1, 1, 0, 1 dipangkatkan 1010, berarti ini artinya 2 pangkat 2 dipangkat dengan 1010 dikali dengan matriks 1, 1, 0, 1 pangkat 1010. Nah, ini bisa berarti berubah menjadi 2 pangkat 2020 dikali dengan matriks 1, 1, 0, 1 pangkat 1010. Ini dia. Berarti hasil dari matriks tersebut adalah 2 pangkat 2020 dikali dengan matriks 1, 1, 0, 1 pangkat 1010. Jadi ini adalah jawaban untuk isian singkat nomor 1 bagian aljabar linear. Baik,
Fahri tanyakan lagi kepada teman-teman semuanya. Apakah ada yang ragu dengan penjelasan yang Fahri berikan? Apakah sudah pas semuanya? Halo, apakah suara Fahri terdengar jelas? Yuk, yang lain mana suaranya nih? Insyaallah paham dah. Oke, Faiz. Yang lain? Alhamdulillah paham udah. Oke, Zaini. Baik, sekarang kita coba lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, ini soal esai berarti ya. Misalkan V sama dengan A, B dengan A dan B elemen bilangan real. Dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar standar ialah A, B tambah C, D itu sama dengan A tambah C, B tambah D. Dan bilangan skalar K dikalikan dengan AB itu sama dengan KA dan KB. Sekarang kita akan periksa apakah V merupakan ruang vektor real. Nah, ini kita berarti membuktikannya dengan 10 aksioma yang sudah dicatatkan terlebih dahulu. Ada 10 aksioma yang harus kita buktikan untuk bisa mencari apakah V itu merupakan ruang vektor real. Kemarin sebenarnya untuk soal ini sudah banyak yang betul, cuman mungkin dari rekan-rekan semua banyak yang tidak hafal ya dari 10 aksioma tersebut. Jadi kadang ada yang membuat cuma 1, ada yang membuat cuma sampai 4, ada yang cuma sampai 5 dan lain sebagainya. Hanya beberapa rasanya yang bisa sampai ke 10 aksioma. Nah, untuk soal ini, yang pertama kita akan mencoba membuktikan aksioma penjumlahan yaitu U tambah V merupakan elemen dari V itu sendiri. Kita misalkan terlebih dahulu ada vektor U itu sama dengan A1 dan B1. Ada vektor V itu misalnya A2, B2. Ada vektor W itu sama dengan A3, B3. Dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3 merupakan elemen dari bilangan real. Nah, yang pertama kita akan mencoba membuktikan U tambah V elemen dari V itu sendiri. Nah, berarti di sini U kita kan tadi ada A1, B1 ditambah A2, B2. Itu sama dengan, kalau kita mengikut yang pertama ini, berarti ini menjadi A1 tambah A2, B1 tambah B2. Nah, sehingga untuk aksioma pertama itu terbukti A1. Lihat di sini. Karena A1 tadi, A1, A2 tadi bilangan real ditambahkan dengan bilangan real, maka hasilnya adalah bilangan real juga. B1 dan B2 juga bilangan real, maka B1 tambah B2 pasti juga berarti bilangan real. Sehingga terbukti untuk aksioma pertama itu merupakan elemen dari V yang juga merupakan elemen bilangan real. Untuk yang kedua,
itu kita membuktikan U tambah V sama dengan V tambah U. Berarti di sini A1 tambah B1, A1, B1 tambah A2, B2 itu sama dengan A2, B2 tambah A1, B1. Berarti di sini A1 tambah A2, B1, B2 tambah B2 itu sama dengan A2 tambah A1, B2 tambah B1. Nah, ingat salah satu sifat bilangan real di sini berlaku sifat komutatif di mana A tambah B sama dengan B tambah A. Maka aksioma kedua bisa kita pastikan benar merupakan elemen dari V. Jadi aksioma pertama terbukti, aksioma kedua juga terbukti. Untuk aksioma ketiga akan kita buktikan U ditambah V tambah W itu sama dengan U tambah V ditambah dengan W. Nah, sekarang kita coba, di sini sudah kita tentukan tadi untuk elemen masing-masing dari U, V, dan W. Berarti di sini akan menjadi A1, B1 tambah A2, B2 tambah A3, B3. Sama dengan berarti di sini A1 tambah B1, A1, B1 ditambah dengan A2 tambah A3, B2, tambah B3. Sehingga ini berubah menjadi A1 tambah A2 tambah A3 ditambah dengan B1 tambah B2, B3. Nah, setelah seperti ini, caranya sama sebenarnya seperti yang nomor 2. Berarti kan ini juga boleh kita kelompokkan menjadi A1 ditambah dengan A2 tambah A3, B1 ditambah dengan B2 tambah B3. Nah, bisa kita ubah kelompoknya berarti menjadi, terbalik ya. Maaf. Ini bisa kita ubah kelompoknya menjadi A1 tambah A2 ditambah dengan A3, B1 tambah B2 dan ditambah dengan B3. Sehingga ini bisa kita ubah kelompoknya menjadi A1 tambah A2, B1 tambah B2 ditambah dengan A3, B3. Berarti kan ini menjadi U tambah V ditambah dengan W. Berarti untuk aksioma ketiga bisa kita buktikan aksioma ketiga ini adalah memenuhi juga. Berikutnya untuk aksioma keempat, kita buktikan bahwa 0 tambah V sama dengan V tambah 0 sama dengan V. Nah, berarti kan kalau 0 di sini berarti anggotanya adalah 0,0. 0 tambah V atau U lah, boleh juga ya. 0 tambah U itu sama dengan U tambah 0. Sama dengan A1, B1 tambah 0,0. Berarti di sini menjadi A1 tambah 0, B1, 0. Sehingga ini juga berakibat menjadi
A1, B1. Berarti untuk aksioma keempat juga bisa terbukti. Oke, kita lanjut sekarang ke aksioma kelima. Aksioma kelima itu kita membuktikan bahwa U ditambah dengan negatif U itu sama dengan negatif U tambah U sama dengan 0. Nah, kalau U tadi kita misalkan dengan A1, B1, berarti negatif U itu berubah menjadi negatif A1, negatif B1. Berarti U tambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U. Berarti ini menjadi negatif A1, negatif B1 ditambah dengan A1, B1 itu sama dengan negatif A1 tambah A1, negatif B1 tambah B1. Berarti ini sama dengan 0,0. Berarti ini adalah 0. Jadi aksioma kelima juga bisa terpenuhi. Aksioma keenam. Aksioma keenam kita masuk ke aksioma perkalian. Aksioma keenam kita membuktikan bahwa KU itu elemen dari V. Nah, sesuai dengan yang sudah ada di soal awal tadi, KU itu kan berarti sama dengan K dikali A1, B1 itu sama dengan KA1, KB1. Nah, jadi ini juga bisa terpenuhi menjadi elemen dari V. Kenapa? Karena ini hasilnya juga bilangan real, ini hasilnya juga bilangan real. Maka bisa terpenuhi aksioma keenam merupakan elemen dari V. Lalu yang ketujuh, K dikali U tambah V. Itu sama dengan KU ditambah dengan KV. Itu sama dengan berarti K dikali dengan A1, B1 ditambah dengan A2, B2. Berarti ini sama dengan K dikali dengan A1 tambah A2, B1 tambah B2. Berarti ini juga bisa berubah menjadi K dikali A1 tambah A2 di koma K dikali B1 tambah B2. Berarti KA1 tambah KA2 koma KB1 tambah KB2. Nah, kemudian bisa kita kelompokkan menjadi KA1, KB1 ditambah dengan KA2, KB2. Berarti di sini K dikali dengan A1, B1 tambah K dikali A2, B2. Berarti ini K A1, B1 itu sama dengan U ditambah dengan K A2, B2 itu adalah KV. Jadi aksioma ketujuh juga bisa terpenuhi.
Untuk aksioma ke-8, kita akan mencari 8 ya. K tambah M dikali U itu sama dengan KU ditambah dengan MU. K ditambah M dikali dengan U. Itu kan berarti K ditambah M dikali dengan A1, B1. Berarti ini sama dengan K tambah M dikali dengan A1, K tambah M dikali dengan A2. Berarti sama dengan KA1 tambah MA1, KA2 tambah MA2. Berarti sama dengan, bisa kita kelompokkan menjadi KA1, KA2 tambah dengan MA1 tambah MA2. Berarti K dikali A1, A2 tambah M dikali A1 tambah A2. Berarti ini sama dengan KU ditambah dengan MU. Aksioma 8 juga terpenuhi. Aksioma ke-9. K dikali MU sama dengan KM dikali dengan U. K dikali MU, berarti ini sama dengan K dikali dengan M dikali dengan A1, B1. Ini sama dengan K dikali dengan MA1, MA2. Berarti sama dengan KMA1, KMA2. Juga bisa kita pisah menjadi KM dikali dengan A1, KM dikali dengan A2. Berarti ini KM dikali dengan A1, A2. Berarti berubah menjadi KM dikali dengan U. Berarti aksioma ke-9 juga terpenuhi. Aksioma ke-10. Berarti 1U sama dengan U. Berarti 1U sama dengan 1 dikali A1, B1 sama dengan 1 dikali A1, 1 kali B1. Sama dengan A1, B1 sama dengan U juga. Berarti aksioma ke-10 juga terpenuhi. Sehingga karena 10 aksiomanya semuanya sudah terpenuhi, maka bisa kita simpulkan bahwa V merupakan ruang vektor real. Itu dia jawabannya. Nah, itu untuk soal evaluasi kita kemarin. Semoga nanti, insya Allah nanti PPT ini akan Fari share di Google Drive kita. Silakan dan juga pembahasan soal evaluasi bidang alih nanti juga akan di-post ya di Google Drive kita. Silakan teman-teman semuanya baca yang lebih rapinya nanti di file yang sudah dikirimkan. Baik rekan-rekan semuanya, sekarang kita akan masuk ke dalam materi kita malam hari ini. Untuk hari ini kita akan coba membahas mengenai bebas linear. Dan jika nanti masih ada waktu, kita lanjutkan dengan basis ya. Kita mulai malam hari ini terlebih dahulu dengan bebas linear. Kebebasan linear dan basis. Yang pertama kita coba bahas mengenai himpunan bebas linear terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita lihat definisi bergantung linear. Misalkan V adalah ruang vektor dan S dengan anggotanya adalah V1, V2, V3 sampai dengan VK adalah subhimpunan dari V.
S dikatakan bergantung linear jika terdapat konstanta A1, A2 sampai dengan AK yang tidak semuanya 0 sedemikian sehingga terpenuhi persamaan A1V1 tambah A2V2 tambah seterusnya sampai dengan AK dikali VK. Himpunan yang tidak. Nah, jadi untuk yang pertama bergantung linear. Yang pertama itu ada V adalah ruang vektor dan S dengan anggotanya ini merupakan subhimpunan dari V. S dikatakan bergantung linear jika terdapat konstanta A1, A2 sampai dengan AK yang tidak semuanya 0 sehingga A1V1 tambah A2V2 tambah seterusnya sampai dengan AKVK ini kayaknya ada yang tinggal nih. Ini sama dengan 0. Nah, S dikatakan bergantung linear jika terdapat konstanta. S dikatakan bergantung linear jika terdapat konstanta A1, A2 sampai dengan AK yang tidak semuanya 0. Berarti A1, A2 sampai AK ini tidak semuanya 0 ya. Ada beberapa yang bilangan yang lain. Sehingga terpenuhi persamaan A1V1 tambah A2V2 sampai dengan AKVK itu sama dengan 0. Itu yang merupakan definisi dari bilangan bergantung linear. Sedangkan materi kita pada hari ini adalah bebas linear. Jadi, dari definisi bergantung linear ini dapat kita simpulkan himpunan yang tidak bergantung linear bisa kita katakan sebagai himpunan yang bebas linear. Artinya, untuk bebas linear ini pengertiannya merupakan negasi dari ini. Nah, untuk bebas linear bisa kita katakan subhimpunan S tadi merupakan dari ruang vektor V bebas linear jika dan hanya jika A1V1, A2V2 sampai dengan AKVK hanya dipenuhi oleh A1 sama dengan A2 sama dengan AK sama dengan 0. Nah, lihat tadi untuk bergantung linear A1, A2 sampai dengan AK-nya tidak semuanya 0. Itu untuk bergantung linear. Sedangkan untuk bebas linear, A1, A2 sampai dengan AK-nya itu semuanya harus 0. Itu adalah definisi bebas linear. Definisi bebas linear dan definisi bergantung linear. Nah, teorema 6.4. Subhimpunan S sama dengan V1, V2 sampai dengan VK dari ruang vektor V bergantung linear. Jika dan hanya jika terdapat setidaknya salah satu vektor di S yang dituliskan sebagai kombinasi linear vektor-vektor lain di S yang dapat dituliskan sebagai kombinasi linear vektor-vektor lain di S. Cukup sampai di sana saja. Contohnya, di sini kita punya vektor berapa tadi? 3 kurang X, 3 kurang X tambah X kuadrat, 1 tambah X kuadrat, 2X. Nah, ini adalah himpunan P2. Himpunan P2 berarti polinomial berderajat 2. Di soalnya, di P2 himpunan 3 kurang X tambah X kuadrat, 1 tambah X kuadrat, 2X. Ini merupakan himpunan bergantung linear. Kenapa himpunan ini bisa bergantung linear? Karena kalau kita lihat dari definisi bergantung linear tadi kan, berarti ada A1, A2 sampai dengan AK yang tidak semuanya 0. Kalau kita cari dari bentuk ini kan harusnya A1 dikali 3 kurang X tambah X kuadrat. A1 dikali 3 kurang X tambah X kuadrat ditambah dengan A dikali
A2 dikali 1 tambah X kuadrat ditambah A3 dikali dengan 2X itu sama dengan 0. Dengan A1, A2, dan A3-nya tidak semuanya 0. Nah, sekarang kita harus mencari berapa sajakah A1, A2, A3 yang bisa memenuhi persamaan ini. Nah, untuk cepatnya, ini bisa kita mencari dengan A1-nya itu sama dengan 1, A2-nya itu sama dengan negatif 3, dan A3-nya adalah setengah. Kita cobakan. 1 dikali 3 kurang X tambah X kuadrat tambah negatif 3 dikali dengan 1 tambah X kuadrat ditambah setengah dikali dengan 2X sama dengan 0. Berarti ini tetap 3 kurang X tambah X kuadrat dikurang 3 dikurang dengan 3X kuadrat ditambah X itu sama dengan 0. 3 negatif 3 habis. Negatif X dengan X itu juga habis. Salah soal ya. Oh, salah soal. Ini 3 ya. Nah, berarti ini 3. 3X kuadrat dan negatif 3X kuadrat juga habis. Sehingga di sini 0, ini sama dengan 0. Nah, karena A1, A2, dan A3 itu tidak sama dengan 0, maka ini baru bisa kita katakan dengan bergantung linear. Karena semua anggotanya tidak 0. Tapi nanti kalau kita bisa menemukan hanya satu penyelesaian dari ini, yakni dengan A1, A2, dan A3-nya itu harus 0, maka baru bisa kita sebut dengan himpunan inilah sebagai himpunan yang bebas linear. Bagaimana contohnya yang bebas linear? Contohnya seperti ini. Ada A1 kurang X, 1 tambah X kuadrat, dan X kurang X kuadrat. Berarti kalau kita ingin membuktikan ini bebas linear, kita buat persamaan terlebih dahulu. Berarti ini menjadi A1 dikali dengan 1 kurang X, ditambah A2 dikali 1 tambah X kuadrat, ditambah A3 dikali X kurang X kuadrat, itu harus sama dengan 0. Kita coba kalikan. Berarti ini menjadi A1 dikurang A1X, ditambah A2 ditambah A2X kuadrat, ditambah A3X dikurang A3X kuadrat sama dengan 0. Kita kelompokkan. Konstanta sama dengan konstanta. Berarti di sini A1 tambah A2. Kita kelompokkan. Ditambah yang X dengan X. Berarti ini dengan ini. A3 dikurang dengan A1X ditambah yang X kuadrat. Berarti A2 dikurang A3. Nah, A1 tambah A2 ditambah A3 kurang A1 ditambah dengan A2 kurang A3 X kuadrat. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Ini bisa kita mencari dengan matriks. Berarti ini kan yang pertama ini berarti kita buktikan kalau bebas linear berarti ini harus 0. Itu harus 0, ini juga harus 0. Berarti di sini A1, A2 itu sama dengan 0. Berarti di sini negatif A1 ditambah dengan A3 itu juga harus sama dengan 0. Lalu A2 dikurang A3 itu harus sama dengan 0. Nah, silakan kita cari penyelesaian dari bentuk ini. Nah, berarti kan ini bisa berubah menjadi yang pertama coba kita lihat yang ini.
A1 tambah A2 itu sama dengan 0. Berarti A1 itu sama dengan negatif A2. Nah, berikutnya kita lihat yang kedua. Negatif A1 tambah A3 itu sama dengan 0. Berarti kita substitusikan ini ke sini. Ini berarti menjadi A2 tambah A3 sama dengan 0. Nah, baru kita pakai yang ketiga. A2 tambah A3 sama dengan 0. A2 kurang A3 sama dengan 0. Kita tambahkan misalnya, berarti 2A2 sama dengan 0. A2 sama dengan 0. Substitusikan, berarti dapat A3 sama dengan 0. Substitusikan lagi, berarti dapat juga A1 sama dengan 0. Nah, karena kita mendapatkan nilai A1 itu sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan 0, maka bisa kita pastikan bahwa himpunan ini adalah himpunan yang bebas linear. Nah, jadi itu perbedaannya. Kalau dia bebas linear, maka A1, A2, A3 sampai dengan AK itu semuanya harus 0. Kalau dia bergantung linear, maka A1, A2, A3 sampai seterusnya itu tidak harus semuanya 0. Jadi pasti ada beberapa A1, A2 atau seterusnya itu yang tidak 0. Nah, lanjut lagi kita ke contoh 2B. Sekarang 1 kurang X, 1 kurang X kuadrat, dan X kurang X kuadrat itu bergantung linear. Kita buktikan. Berarti caranya sama seperti yang tadi. A1 dikali dengan 1 kurang X ditambah dengan A2 dikali dengan 1 kurang X kuadrat ditambah A3 dikali dengan X kurang X kuadrat sama dengan 0. Kita kelompokkan saja langsung. Berarti ini dengan ini. A1 tambah A2. Yang X. Ini dengan ini. Berarti ini menjadi A3 kurang A1X. Yang X kuadrat. Berarti ini dengan ini. Berarti ditambah dengan min A2 dikurang A3 X kuadrat. Sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, kita bawakan dia ke sistem persamaan linear. Berarti ini menjadi A1 tambah A2 sama dengan 0. Negatif A1, A3 sama dengan 0. Lalu negatif A2 dikurang A3 juga sama dengan 0. Ini boleh kita selesaikan dengan menggunakan matriks. Berarti ini kan 1, 1, 0. Negatif 1, 0, 1. Negatif 1, 0, negatif 1, negatif 1. Yang pertama berarti kita ganti. B1 ganti dengan B2. Berarti ini menjadi negatif 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, negatif 1, negatif 1. Lalu apa lagi di sini? Berarti B1 kita kali dengan negatif 1. Berarti dapat di sini 1, 0, negatif 1. 1, 1, 0, 0. Berarti ini B3 juga kita ke dengan negatif 1. Berarti 0, 1, 1. Berikutnya, berarti kita menghilangkannya menjadi B2 dikurang dengan B1. Lalu B3 dikurang dengan B2. Kita lanjut ke sini ya.
Berarti untuk yang pertamanya tetap 1, 0, negatif 1. B2 kurang B1 berarti 1 kurang 1 itu 0. 1 kurang 0 itu 1. 0 kurang negatif 1 berarti 1. Ya. Lalu B3 kurang B2, 0 kurang 1, negatif 1. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 0 itu juga 1. Lalu B3 ditambah dengan B1. Nanti ini 1, 0, negatif 1. 0, 1, 1, ini 0. Ini 0. Ini juga 0. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Berarti kalau baris ketiganya semuanya sudah 0, bisa kita pastikan matriks ini mempunyai penyelesaian tak berhingga. Atau bisa kita menggunakan parameter. Berarti kita misalkan, untuk baris ketiga berarti A3 ya. Kita misalkan A3 itu sama dengan T. Berarti loncat kita ke persamaan kedua. A2 tambah A3 itu sama dengan 0. Berarti A2 tambah T sama dengan 0. Berarti A2 sama dengan negatif T. Lalu loncat kita ke yang ketiga. Berarti A1 kurang A3 sama dengan 0. Berarti A1 kurang T sama dengan 0. Berarti A1 sama dengan T. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah T, negatif T, T. Nah, karena di sini penyelesaian yang kita dapatkan adalah penyelesaian parameter, yang mereka itu semuanya tidak bisa kita tentukan nilainya secara pasti, atau artinya tidak memiliki penyelesaian tunggal, maka pasti A1, A2 sampai dengan A3 berarti ya. Sampai dengan A3 itu tidak semuanya 0. Pasti ada angka-angka lain yang terdapat dalamnya. Sehingga baru bisa kita pastikan bahwa himpunan 1 kurang X, 1 kurang X kuadrat, X kurang X kuadrat itu adalah himpunan yang bergantung linear. Baik rekan-rekan semuanya, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah ada yang ragu mengenai contoh soal yang diberikan? Oke, Julia Fitra Hasanah. Yang lain gimana rekan-rekan? Oke, Zaini. Nah, karena tidak ada yang bertanya. Oke, Umar. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Coba teman-teman semua cari contoh nomor 3 ini. Periksa apakah pada ruang vektor F himpunan sin X, cos X bebas linear. Berarti petunjuknya di sini A sin X tambah A1 sin X tambah A2 cos X itu sama dengan 0. Coba teman-teman semua pastikan apakah A1 dan A2 itu yang memenuhi hanya 0 saja, atau ada A1 dan A2 yang tidak sama dengan 0. Silakan rekan-rekan coba cari, dan kalau dapat coba boleh kirim ke WA Fahri, boleh juga kirim ke grup ya. Fahri tunggu sampai 10 menit, berarti sampai 21.16. Silakan dicoba terlebih dahulu.
Baru Zaini nih yang udah ngirim sama Fahri. Yang lain gimana rekan-rekan? Masih ditunggu ya. Sekitar 4 menit lagi.
Oke, gimana nih yang lain? Baru Zeni aja yang ngirim nih. Ditanya ya. Akilul Asra gimana? Apakah dapat jawabannya, Dek? Masih ragu dah. Masih ragu. Kalau Carmelia? Carmelia ya? Ragu juga udah. Oke. Kalau Faiz gimana, Faiz? Belum dah. Gimana? Masih belum dah. Masih belum. Segitu ya yang Mas. Julia gimana, Julia? Oke, Julia juga belum. Nah, kita coba bahas saja ya. Sebenarnya ini bisa kita coba-cobakan saja. Tadi kan kita sudah dapat persamanya ini nih. A1 sin X tambah A2 cos X itu sama dengan 0. Karena dia bebas linear, maka dia harus terpenuhi A1-nya 0 dan A2-nya juga 0. Nah, sekarang kita cobakan apakah kalau salah satu di antaranya tidak 0, apakah bisa memenuhi. Yang pertama, kita cobakan kalau A1-nya saja yang 0. Kalau A1-nya saja yang 0, berarti kan ini hanya sisa A2 cos 0, A2 cos X sama dengan 0. Berarti agar ini juga bisa sama dengan 0, berarti ini, karena tadi syarat kita A2 tidak boleh sama dengan 0, berarti ini yang kita nolkan. Nah, berarti kalau A1 sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya sebenarnya adalah berapa berarti? V per 2. Ya. Nah, untuk yang kedua, kalau kita A2-nya yang 0. A2 sama dengan 0. Berarti kan di sini bersisa A1 sin X itu sama dengan 0. Berarti agar ini menjadi 0, maka X-nya harus sama dengan 0 juga. Nah, jadi bisa kita pastikan di sini A1 sin X tambah A2 cos X itu sama dengan 0 hanya memenuhi hanya jika A1 sama dengan A2 sama dengan 0. Itu dia. Itu untuk contoh yang nomor 3 mengenai bebas linear dan juga bergantung linear. Intinya apa? Kalau dia bergantung linear, A1, A2, dan seterusnya itu tidak semuanya 0. Sedangkan kalau dia bebas linear, itu A1, A2, A3, dan seterusnya, itu semuanya harus 0. Itu dia bedanya. Kalau nanti setelah kita menentukan persamaan, kita dapat menemukan A1, A2, dan seterusnya itu ada yang tidak sama dengan 0, maka himpunan tersebut bisa kita langsung simpulkan sebagai himpunan yang bergantung linear. Tetapi kalau kita tidak bisa menemukan A1, A2, dan seterusnya itu yang tidak sama dengan 0 atau semuanya itu harus 0, maka baru bisa kita sebut itu sebagai himpunan yang bebas linear. Nah, baik rekan-rekan semuanya. Mungkin untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini saja terlebih dahulu. Kita sekarang alhamdulillah sudah selesai membahas mengenai bergantung linear dan juga bebas linear. Nanti
insya Allah atau besok pagi paling lambat akan udah kirimkan soal mengenai materi ini. Silakan rekan-rekan semuanya kerjakan soal tersebut sebisanya saja dulu. Nanti akan kita tambahkan ke dalam poin-poin masing-masing individu nanti ya. Kalau ada nanti yang ragu, silakan rekan-rekan semua tanyakan, boleh lewat grup atau boleh juga lewat Japri via WA nantinya. Baik, sebelum mudah tutup, apakah ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini? Sekali lagi Farid tanya, apakah ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai materi kita malam hari ini? Oke, kalau tidak, Fari mohon maaf apabila ada kesalahan pada malam hari ini. Semoga nantinya di pertemuan berikutnya bisa kita lebih bahas materinya lebih banyak lagi ya, karena untuk materi aljabar linear mungkin masih banyak materinya yang harus kita bahas. Semoga nanti Allah berikan kita kelapangan waktu. Terima kasih bagi rekan-rekan semua yang sudah menyampaikan pada malam hari ini. Nanti sebelum live kita seperti biasa akan ada dokumentasi terlebih dahulu ya. Fari tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan-rekan semuanya untuk menghidupkan kameranya.